Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Iqbal Kusdianto Wiharjo, nomor absen 13. Di sini saya akan mereview pertemuan 8, ilmu ukur tanah dan pemetaan. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang template AutoCAD. Mengenai template AutoCAD. Langsung saja kita buka AutoCAD-nya. Nah, pertama-tama ketika teman-teman membuka AutoCAD, tampilannya akan seperti ini. Di sini saya menggunakan versi AutoCAD tahun 2016. Di sini ada tulisan template. Teman-teman bisa klik. Nah, di dalam AutoCAD ada berbagai macam template. Ada yang khusus untuk arsitektur, ada yang khusus untuk sipil, dan yang lain-lainnya. Namun, yang kita gunakan dalam ilmu ukur tanah yaitu template yang AutoCAD.dwt. Tinggal teman-teman klik aja ya. Nah, udah deh, setelah teman-teman klik template-nya, keluarnya begini. Berarti misi kita yang pertama selesai nih. Template AutoCAD. Kita checklist ya. Selanjutnya ada tulisan tampilan awal AutoCAD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan awal AutoCAD, yaitu bagaimana cara kita mengoperasikan AutoCAD tersebut. Yang pertama ada yang namanya pull down menu. Pull down menu itu yang mana sih? Nah, pull down menu itu yang di sini, yang ada di atas ini. Nah, ada berbagai macam, ada home, insert, annotate, parametric, dan yang lain-lainnya. Lalu untuk yang kedua ada namanya shortcut menu. Shortcut menu tuh udah sering lah ya kita temuin, apalagi sering kita gunain dalam Microsoft Word. Yaitu misalnya teman-teman mau bikin new file nih, teman-teman bisa tinggal klik Control New, Control N maksudnya. Tinggal teman-teman klik N. Nah, teman-teman udah bisa bikin file baru nih kalau udah ngeklik Control N tadi. Lalu yang ketiga ada yang namanya komen. Nah, komen ini mungkin kita baru pertama kali dengar ya, yaitu terletak pada tengah bawah di sini nih. Cara menggunakannya tuh misalnya tadi ketika teman-teman mau buat file baru, tinggal menuliskan new aja di komen tersebut. Type a comment. Teman-teman klik atau ketik new. Nah, di sini ada berbagai macam new. Kita pilih aja yang paling atas nih, new. Nah, teman-teman udah bisa nih bikin file barunya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk step ketiga, yaitu berarti tadi kita udah berhasil ya tampilan awal AutoCAD-nya itu seperti apa. Lalu yang ketiga, cara memunculkan koordinat. Apa sih itu koordinat? Nah, kita teman-teman kan ngelihat nih di bawah ini apa sih ini angka-angka ini. Nah, di bawah ini namanya koordinat. Yang di sini X, di sini Y, dan sini Z. Namun dalam ukur tanah kita cuma pakai X dan Y aja. Mungkin pas teman-teman buka pertama kali AutoCAD nggak ada nih ini. Terus gimana dong cara aktifinnya? Teman-teman bisa pergi ke pojok kanan bawah ini. Ada tulisannya customization. Teman-teman klik, lalu dia ada di paling atas. Nah, ini. Tinggal teman-teman klik atau checklist aja ya. Nih. Tinggal aktifin atau bisa juga dinonaktifkan. Koordinat ini berguna untuk memudahkan pekerjaan kita dalam melakukan ilmu ukur tanah nanti. Nah, kalau koordinat kita udah muncul gini, berarti misi kita berhasil ya. Kita checklist dulu. Lalu ada yang keempat, yaitu setting limits. Apa sih itu limits? Itu dikarenakan koordinat kita berbeda-beda antara satu yang lainnya. Misalnya nih, saya pergi ke pojok kiri ya. Bawah saya yaitu ada tulisannya minus 1,0840, minus 07939. Nah, mungkin di teman-teman juga berbeda. Lalu yang kanannya kita coba nih. Nah,
tulisan 50,7137,232820 di koordinatnya. Nah, kita semua kan berbeda-beda nih koordinatnya. Untuk biar menyesuaikannya atau biar samanya, kita gunakan yang namanya comment limits. Dengan cara kita klik aja, tulis maksudnya limits, enter. Nah, terus dia kan minta nih pojok specify lower left corner atau pojok kiri bawah kita, dia minta berapa nih. Misalnya kita masukin aja nih minus 10, minus 10. Maksudnya koma di sini yaitu minus 10 untuk X-nya, minus 10 untuk Y-nya. Kita enter. Lalu dia nanya lagi nih, specify upper right corner-nya, yaitu pojok kanan teratas kita berapa nih. Lalu kita masukin aja nih, tinggal misalnya 100, 100. Enter. Nah, kok nggak terjadi apa-apa ya? Dan teman-teman bingung, apa nih yang berubah? Kok nggak ada ya? Nah, sebenarnya limits itu perlu diaktifin. Gimana sih cara aktifin limitsnya? Yaitu setelah kita setting limitsnya tadi, cara mengaktifkannya dengan mengetikkan komen zoom, lalu pilih yang all. Atau teman-teman bisa ketikkan A aja. Enter. Nah, layarnya berubah kan, jadi ke lebih tengah gitu. Nah, disinilah limits kita tadi atau lembar kerja kita untuk membuat ilmu ukur tanah. Setelah kita setting limits, mungkin teman-teman bingung, kok nggak terjadi apa-apa ya? Nah, cara untuk mengaktifkan limit ini, kita menggunakan yang namanya comment zoom. Kita ketik aja zoom, enter. Lalu dia nanya specify corner of window. Kita pilih aja. Teman-teman bisa pilih yang all atau ketikkan A, enter. Nah, berubah kan dia layar kerja kita. All ini berfungsi untuk menyesuaikan dengan limits yang kita buat tadi. Berarti step kita udah menambah nih dari setting limits dan juga mengaktifkan limits. Selanjutnya, cara membuat titik atau poin. Untuk membuat poin atau titik, kita bisa menggunakan komen PO atau poin. Enter. Nah, misalnya saya mau buat di sini 1, di sini 1, dan juga di sini 1. Berarti berhasil ya kita buat poin. Kita checklist dulu cara membuat titik atau poin. Selanjutnya, mengubah simbol poin. Karena tadi titik yang kita bikin itu kecil banget, atau bahkan teman-teman ada yang nggak nampak nih. Caranya yaitu dengan komen DDP type seperti ini. Lalu teman-teman enter. Nah, keluar nih point style kita. Apa sih itu point style? Yaitu style dari titik-titik kita tadi. Saya biasanya menggunakan titik yang ini. Lalu ada point size. Apa sih ini point size? Maksudnya di situ adalah berapa persen dari lembar kerja yang kita buat tadi. Saya biasanya menggunakan 5%. Lalu ada set size relative to screen dan juga set size in absolute units. Maksudnya relatif di sini yaitu titik poin kita tadi sebesar 5% mengikuti zoom in atau zoom out kita nantinya. Sedangkan absolute itu tidak mengikuti kita sama sekali. Mau kita zoom in sebesar apapun atau mau kita zoom out sebesar apapun, itu tetap segitu ukurannya. Saya biasanya gunakan set size relative to screen. Tinggal kita oke kan. Nah, poin kita tadi berubah kan? Yang tadinya hanya titik kecil berubah jadi simbol yang kita pilih tadi. Jadi kita checklist mengubah simbol poin. Untuk selanjutnya, kita akan coba latihan 1. Membuat poin minus 70, minus 70, dan 190,195.
Kita hapus dulu yang titik kita buat tadi dengan cara erase atau bisa juga langsung del. Pertama-tama mari kita buat limitnya. Karena poinnya minus 70, minus 70, maka limit kita tidak boleh lebih kecil dari itu. Saya gunakan limits, lalu masukkan minus 100, minus 100, enter. Pojok kanan atasnya yaitu 200, 200. Enter. Lalu kita aktifkan limitnya, zoom all. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat poinnya nih. Poinnya tadi yaitu dengan komen PO spasi atau enter minus 70, minus 70. Enter. Lalu yang kedua yaitu 190, 195. Enter. Nah, udah jadi nih, ada poinnya satu di sini, di bawah, dan juga satu lagi di sini. Ini di bawah. Berarti berhasil ya kita buat poin. Langkah selanjutnya yaitu ada latihan lagi nih, latihan 2. Membuat poin minus 500, 500 dan 700, minus 500. Tinggal kita buat aja kayak tadi. Pertama kita setting limitnya. Misalnya limitnya saya buat minus 750, minus 750. Enter. Lalu yang pojok kanan atasnya 750, 750. Enter. Lalu kita aktifkan limitnya. Langkah selanjutnya kita masukkan poinnya. Kita mau buat berapa sih poinnya tadi? Di soal kan tadi kita lihat minus 500, 500 dan 700, minus 500. Tinggal kita masukin poinnya nih. PO. Masukin tadi minus 500, 500. Enter. Dan juga 700, minus 500. Enter. Nah, jadi nih di sini ternyata poinnya. Kalau untuk ngecek betul nggak sih poin yang kita buat, teman-teman bisa pergi ke tengah-tengah sini, dilihat di koordinatnya, X-nya yaitu 700, Y-nya sedangkan Y-nya minus 500. Berarti udah betul kan punya kita. Berarti berhasil nih. Lalu kita checklist ya. Langkah selanjutnya, latihan 3, membuat koordinat. Nah, saya dikasih latihan sama dosen saya yaitu membuat koordinat. Soalnya tuh yang ini. Nih, kita disuruh membuat ini. Ada koordinat L, E, M, I, C, D, O, J, G, K, H, F, N, B, A. Nah, langsung saja kita buat. Kita hapus dulu ya yang tadi. Pertama-tama kita buat limitnya dulu. Seperti biasa, limit saya maunya minus 10, minus 10. Enter. 10, 10. Lalu kita aktifkan zoom all. Kalau udah kayak gini, langkah selanjutnya kita membuat poinnya. Saya mulai dari titik L ke E ke M dan seterusnya mengikuti arah dari jarum jam. Kita buat yaitu L-nya yaitu 123, 123, 3,3. PO 3,3. Enter. Nah, di sini 3,3-nya. Tuh kan, X-nya 3, Y-nya 3. Lanjut ke E yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Berarti 6,4 ya. PO 6,4. Enter.
Nah, di sini dia. Lalu selanjutnya M 1 2 3 4 5 6 1 2. Kita masukin PO 6,2. Enter. Nah, begitu seterusnya ya. I ini untuk titik I. Lalu saya akan mengerjakan titik C, D, O, J, dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, saya cepatkan saja ya. Nah, setelah jadi titik-titik seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita membuat garis ya seharusnya, agar lebih mirip dengan ini, untuk menghubung-hubungkan titik koordinat ini. Jadi kita checklist dulu tugas kita, membuat koordinat. Lalu, cara menghubungkan poin dengan garis. Nah, ini yang saya maksud. Dengan cara komen polyline atau PL. Nah, nih. Mungkin teman-teman bingung, kok punya saya nggak ada hijau-hijau gini ya? Sebenarnya ini bisa disetting di OSnap atau OS, enter. Nah, di sini misalnya saya clear all dulu ya. Kita gunakan yang node dan juga endpoint. Teman aktifin tuh, checklist saja. Kalau ini untuk midpoint, ini untuk center, geometric center, quadrant, intersection. Tapi di sini kita cuma aktifin yang node dan juga endpoint. Oke. Nah, baru muncul tuh. Kita mau bikin polyline tadi. Ada titik tengah biar pas di tengah-tengah di titik minus 6,3. Kita hubung-hubungin nih. Kalau udah selesai, cara mutusinnya teman pencet aja ESC. Ada di pojok kiri atas keyboard teman-teman. Nah, jadi kan mirip dengan ini. Tuh. Sama kan? Berarti misi kita yang ini selesai. Lalu dia minta cara membuat teks. Nah, untuk cara membuat teks yaitu dengan komen mtext. Enter. Untuk membuat teks ada 3 langkah. Yang pertama dia minta titik awalnya, lalu dia minta tingginya berapa, height, misalnya segini, lalu rotasinya berapa. Misalnya teman-teman mau bikin mereng nih. Nah, tinggal teman-teman sesuaiin aja. Tuh. High atau apa di sini n ya. N untuk rotasinya. Tukar aja. Nah, tapi kan di sini dia mintanya horizontal ya. Horizontal. Jadi kita bikin aja lurus dengan komen mtext tadi.
Ini dia minta atasnya height. Terus pilih segini. Untuk rotationnya lurusin aja. Nah, teman-teman udah bisa ketik misalnya simbol N di sini ya. Teman-teman mau ngecilin nih, kok gede banget ya. Nah, teman-teman bisa ngecilin di sini. Lalu close text editor. Nah, jadi tinggal kita pindahin dengan command move dan ke sini. Kita tengok tadi limitnya semana. Segini. Mungkin teman-teman merasa masih kurang besar nih. Tinggal teman-teman klik 2 kali. Iniin. Misalnya mau semana nih. Misalnya mau 0,5. 0,5 ya, 0,5 huruf N, tinggal close editor, teman-teman move dan pindahin. Tinggal teman-teman mau bikin banyak nih kan, tinggal kita copy aja dengan komen CO atau copy. Kita klik objeknya, lalu enter. Biar pas semuanya tepat sasaran, kita ambil titik tengah poin tadi. Kita pindahin nih satu-satu. Saya cepetin aja ya. Nah, udah nih. Semuanya udah ada hurufnya kan? Tinggal kita ubah aja masing-masingnya. Mulai dari sini yaitu ada huruf L, close text editor. Lalu di sini ada E, close text editor. Di sini ada M. Nah, untuk mempersingkat waktu saya cepetin ya. Udah nih, udah jadi. Untuk teks kita berarti kita checklist ya. Cara membuat teks berhasil. Lalu dia minta ada zoom extend, zoom in, zoom out, dan juga window. Apa sih maksudnya? Tadi kan kita gunain zoom. Di sini ada banyak pilihan nih. Tapi kita gunakan yang all tadi kan untuk mengaktifkan limits kita. Sebenarnya ada banyak nih. Di sini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Sini saya akan nunjukin apa sih gunanya zoom extend itu. Zoom extend itu misalnya teman-teman ada pekerjaan nih di sini. Misalnya PO. Kita bikin di sini ya. Coba deh. Kita giniin. Kita mau lihat yang pekerjaan terakhir kita tadi. Tinggal kita zoom, pilih extends. Nah, pekerjaan yang tadi akan terlihat kan di sini. Jadi akan lebih melebar gitu dia. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya zoom in dan juga zoom out. Sebenarnya nggak ada sih di sini di pilihan 8 tadi. Caranya yaitu teman-teman kalau yang pakai mouse tinggal scroll ke depan aja.
Dan juga untuk zoom out, scroll ke belakang mouse-nya. Lalu yang terakhir ada yang namanya zoom window. Apa sih itu zoom window? Zoom window itu misalnya tadi kita kayak gini kan. Kita mau zoom yang pekerjaan kita aja nih. Tinggal teman-teman pilih zoom, pilih window. Teman-teman klik di sini selebar pekerjaan kita tadi. Lalu klik di sini. Nah, secara otomatis nanti akan ngezoom ke kotak yang kita pilih tadi. Nah, sekian teman-teman review pertemuan 8 ilmu ukur tanah dari saya. Terima kasih. Sehat-sehat semua ya.